Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada part sebelumnya, yaitu part 2, diperlihatkan bahwa tim Crossheart telah berhasil mengalahkan Kaisar Baguramon, sekaligus menjadi perpisahan antara tim Crossheart dengan partner Digimon mereka. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime di channel ini. Dan berikut rekap seluruh alur cerita Digimon Cross War Part 3 versi Tokunime. Pada part ketiga kali ini, kita diperlihatkan bahwa dunia manusia sudah kembali normal setelah insiden invasi Kaisar Baguramon ke dunia manusia. Dan itu juga diperlihatkan karakter baru, yaitu Akashi Tagiru, yang merupakan teman baru dari Taiki dan Yu. Sekaligus Tagiru ini akan menjadi karakter utama bersama partner Digimonnya dalam cerita kali ini. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan bahwa Taiki yang sedang dalam perjalanan pulang tidak sengaja bertemu dengan seorang anak misterius, yaitu Mogami Ryoma, yang menyebut dirinya sebagai seorang hunter. Dan seketika ia pun menghilang dengan munculnya sebuah cahaya. Nah, cerita pun beralih kepada Tagiru dan Yu yang sedang bermain game. Dan ternyata secara tidak terduga Tagiru merasakan kehadiran makhluk lain yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan penuh rasa penasaran, Tagiru pun mengejar dan mengikuti makhluk tersebut hingga akhirnya ia menemukan sebuah portal cahaya terang dan ia pun masuk ke dalam portal cahaya tersebut. Dan akhirnya Tagiru pun sampai di sebuah dimensi lain yang bukan dunia manusia ataupun dunia digital. Selain itu juga, Tagiru bertemu dengan makhluk yang ia kejar dan ternyata merupakan Digimon naga kecil, yaitu Gamudramon. Ternyata selain itu juga, Tagiru melihat manusia lainnya, yaitu Ryoma dan teman-temannya yang sedang berburu Digimon. Tagiru yang terkesima dengan pertarungan Digimon tersebut, ia pun ingin ikut serta dalam perburuan Digimon. Nah, Gamudramon pun mengajak Tagiru untuk menjadi tim, dan akhirnya Tagiru bersama Gamudramon menjadi seorang partner. Selain itu juga muncul seorang kakek misterius yang mengatakan, apakah kau ingin menjadi seorang hunter? Dan seketika Tagiru kembali ke dunia manusia. Ia pun diberikan sebuah cross rewarder dari kakek misterius tersebut agar menjadi seorang hunter. Dengan adanya cross rewarder, Tagiru kembali ke dimensi lain yang ia kunjungi sebelumnya, yaitu Digiquads, untuk memburu Digimon yang gagal didapatkan oleh tim Ryoma. Dalam perburuan Digimon pertamanya, Tagiru berhasil mengevolusikan partnernya, yaitu Gamudramon menjadi Arrestor Dramon. Dengan kekuatannya, Arrestor Dramon pun bertarung dengan Digimon yang diburunya, yaitu Metal Tyrannomon, dan akhirnya berhasil mengalahkan Metal Tyrannomon. Dan perburuan pun berhasil. Kemudian muncullah Taiki dan Yu yang menunjukkan crossloader mereka di hadapan Tagiru dan Gamudramon. Sesaat setelah itu, Taiki dan Yu menjelaskan masa lalu mereka kepada Tagiru dan Gamudramon, bahwa mereka dulunya adalah seorang jenderal dari tim Crossheart yang berpetualang di dunia digital dalam menghadapi Kaisar Baguramon. Nah, selain itu diceritakan bahwa dunia digital sudah kembali damai dan Shotmon pun saat ini telah menjadi raja Digimon di dunia digital. Di satu sisi, Taiki pun sudah mengetahui masalah baru yang harus dihadapi, yaitu bermunculannya Digimon di dunia nyata. Maka dari itu, ia pun bersama Tagiru dan Yu memutuskan untuk bekerja sama sebagai tim Crossheart yang baru. Nah, selain itu juga diperlihatkan bahwa Taiki bertemu kembali dengan Shotmon dan Yu bertemu kembali dengan Damemon. Akhirnya, Tagiru bersama Taiki dan Yu memulai tugas mereka menghadapi para Digimon yang berdatangan ke dunia manusia dengan cara memburunya, dan akhirnya satu persatu para Digimon yang bermunculan ke dunia manusia berhasil diburu oleh tim Crossheart dan para hunter lainnya. Singkat cerita, akhirnya tim Crossheart serta para hunter lainnya dihadapkan dengan sebuah insiden besar, yaitu munculnya Digimon misterius yang menyerang mereka sekaligus. Nah, selain itu juga, Taiki dan yang lainnya dibuat tidak berdaya, hingga akhirnya Tagiru bersama Digimonnya berhasil ditangkap oleh Digimon misterius tersebut. Dan ternyata muncullah bantuan yang menyelamatkan Tagiru dan Arrestor Dramon.
Wah, ternyata secara mengejutkan yang menolong Tagiru dan Arrested Dramon ialah Yagami Taichi dan Daimon Masaru bersama partner Digimon mereka, yaitu War Greymon dan Saint Greymon. Nah, Taichi dan Masaru pun menunjukkan kekuatan Digimon mereka di hadapan Tagiru dan yang lainnya. Akhirnya, War Greymon dan Saint Greymon pun menyerang secara bersamaan Digimon misterius tersebut, dan keduanya pun mengeluarkan serangan terkuat mereka yang membuat Digimon misterius tersebut kewalahan. Dan secara mengejutkan juga, Arrested Dramon berubah ke wujud superior modenya, dan akhirnya Digimon misterius tersebut berhasil dikalahkan oleh serangan Arrested Dramon. Nah, setelah pertarungan tersebut, Taichi dan Masaru pun menghilang, dan Taichi berkata bahwa mereka akan bertemu kembali. Untuk sementara waktu, keadaan di dunia manusia telah kembali normal. Hingga akhirnya, Tagiru yang akan pergi ke sekolah menemukan kejadian aneh, yaitu dunia manusia secara perlahan ditelan oleh Digiquartz, dan munculnya Digimon lain, yaitu Keramon, yang sedang menyebarkan Digiquartz di seluruh kota. Dan dampaknya, keadaan kota berubah menjadi Digiquartz, sementara para manusia menghilang dan berubah menjadi data. Akan tetapi, penyebaran Digiquartz tidak berpengaruh kepada manusia yang memiliki Cross Roader karena mereka dilindungi oleh kekuatan dari Cross Roader. Singkat cerita, ternyata Keramon yang ditemukan sebelumnya oleh Tagiru telah berevolusi menjadi Diaboromon. Dan Diaboromon pun hendak menyerang Tagiru dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka semua diselamatkan oleh serangan dari Belzebumon yang datang bersama dengan Kiriha dan Nenek. Dengan adanya Kiriha dan Nenek, maka Grid Cross pun dapat dilakukan dan akhirnya muncullah Shotmon Cross 7. Nah, terjadilah pertarungan antara Shotmon Cross 7 melawan Diaboromon. Dalam pertarungan ini, dengan mudahnya Shotmon Cross 7 menyerang Diaboromon dan berhasil memberikan serangan telak hingga akhirnya Diaboromon berhasil dikalahkan oleh Shotmon Cross 7. Setelah pertarungan tersebut, muncullah kakek misterius dengan Digimonnya. Ia pun menjelaskan keadaan yang harus dihadapi oleh Tagiru dan yang lainnya, yaitu mereka harus mengalahkan Quartzmon yang merupakan Digimon yang menciptakan Digiquartz. Selain itu juga ditunjukkan para manusia yang menghilang ternyata telah diubah menjadi data dan telah diserap oleh Quartzmon. Nah, selain itu juga kemampuan lain dari Quartzmon ini, ia dapat memunculkan berbagai macam Digimon jahat untuk menjadi anak buahnya. Maka dari itu, kakek misterius tersebut mengajak Tagiru dan yang lainnya ke suatu tempat yang sudah ia siapkan sebagai rencana akhir dalam menghadapi Quartzmon. Nah, sesampainya di tempat tersebut, ia bertanya kepada Taiki, apakah kau ingat tempat ini? Kakek misterius tersebut menjelaskan bahwa dampak dari pertarungan tersebut telah melahirkan Quartzmon. Dijelaskan bahwa Quartzmon merupakan Digimon yang terus menerima tenaga digital dari dunia manusia. Ia adalah wujud yang menyerupai distorsi dan ia mendapatkan nyawa setelah Baguramon dikalahkan. Nah, tujuan dari Quartzmon sendiri adalah menyebarkan Digiquartz di dunia manusia agar ia bisa menarik satu persatu Digimon untuk muncul ke dunia manusia yang bertujuan untuk diambil datanya sehingga Quartzmon bisa terus berevolusi. Selain itu juga terungkap kenapa Taichi dan Masaru bisa muncul saat itu karena disebabkan oleh kekuatan dari Crockmon, Digimon milik kakek misterius yang memiliki kemampuan untuk menjelajahi waktu dan dimensi lain. Nah, yang menariknya juga, si kakek misterius tersebut menjelaskan bahwa ia membawa 6 orang pemimpin yang masing-masing telah menyelamatkan dunianya. Dan dari ke-6 pemimpin tersebut, Taiki termasuk sebagai seorang pemimpin yang sudah menyelamatkan dunianya dari Kaisar Baguramon. Nah, dijelaskan dengan berkumpulnya ke-6 pahlawan tersebut, maka senjata terakhir yang merupakan peninggalan Kaisar Baguramon bisa ditarik dan dapat digunakan untuk mengalahkan Quartzmon. Akan tetapi, senjata tersebut hanya bisa digunakan oleh hunter terbaik. Maka dari itu, kakek misterius tersebut membuat dimensi lain dengan bantuan Digimonnya untuk menentukan siapakah hunter terbaik. Sementara itu, Taiki bersama tim Cross Heart-nya berhadapan dengan kumpulan Pamdemon yang merupakan anak buah Quartzmon.
Diperlihatkan di dimensi lain sudah mulai ditemukan hunter terbaik dengan menyisakan 2 orang hunter, yaitu Tagiru dan Ryoma. Terjadilah pertarungan di antara kedua hunter tersebut hingga akhirnya Ryoma dengan Digimonnya Astamon berhasil menang, dan ia pun dipilih sebagai hunter terbaik dan berhak untuk mendapatkan Brave Snatcher yang merupakan kekuatan dari tangan kanan Baguramon. Di satu sisi, pertarungan tim Crossat melawan Palmdemon telah memasuki pertarungan akhir, hingga akhirnya tim Crossat berhasil dikalahkan oleh Palmdemon yang sudah berevolusi ke level Meganya. Walaupun tim Crossat sudah dikalahkan, akan tetapi Taiki dan Shotmon kembali bangkit dan tidak menyerah. Hingga akhirnya muncullah bantuan dari Daimon Masaru yang memukul telak Venom Palmdemon. Nah, selain itu juga muncul Taichi bersama dengan partnernya Agumon. Bukan itu saja kejutannya, ternyata muncul juga Daisuke bersama Magnamon yang menyerang Venom Palmdemon. Disusul dengan kemunculan dari Takuya bersama Takato dan Guilmon. Singkat cerita, terjadilah pertarungan antara ke-6 pahlawan tersebut melawan pasukan dari Quadzmon. Nah, masing-masing dari Digimon milik ke-6 pahlawan tersebut saling menunjukkan kekuatannya dan satu persatu musuh berhasil dikalahkan. Dan tibalah pertarungan puncaknya, masing-masing pun menunjukkan kekuatan penuhnya. Taichi dengan Omegamon, Daisuke dengan Imperial Dramon, Takato dengan Dukemon Crimson Mode, Takuya dengan Susanomon, dan Masaru dengan Saint Greymon Bass Mode. Hingga akhirnya semua musuh mereka berhasil dikalahkan dengan serangan terakhir dari Imperial Dramon Fighter Mode. Nah, akhirnya untuk sementara waktu pertarungan melawan Quadzmon telah berakhir, dan ke-6 pahlawan pun dengan kekuatan masing-masing Digipass mereka berhasil menarik Brave Snatcher dan menyerahkannya kepada Ryoma sebagai hunter yang terpilih. Akan tetapi, mereka semua dikagetkan karena Ryoma malah menyerang Taiki dan Omega Shotmon dengan menggunakan Brave Snatcher. Ternyata terungkaplah selama ini Ryoma dikendalikan secara perlahan oleh Quadzmon yang menyamar sebagai Astamon. Dan dimulailah rencana besar dari Quadzmon, yaitu untuk menulis ulang data dari bumi dengan menggunakan DigiQuadz. Taiki yang terluka karena serangan sebelumnya, ia pun mempercayakan pertarungan terakhir kepada Tagiru. Dengan dibantu oleh ke-5 pahlawan, maka Tagiru sekali lagi berusaha menarik Brave Snatcher dan akhirnya berhasil. Sekaligus, Tagiru berhasil membuat Arrestor Dramon kembali berubah ke wujud superior mode dan melakukan Digicross dengan Brave Snatcher, maka muncullah wujud terkuat dari Arrestor Dramon. Dengan kekuatan baru tersebut, akhirnya Tagiru bersama dengan Arrestor Dramon berhasil mengalahkan Quadzmon. Taiki dan yang lainnya pun berhasil selamat dari Quadzmon berkat perjuangan dari Tagiru dan Arrestor Dramon. Tibalah perpisahan antara Tagiru dan yang lainnya bersama dengan para Digimon mereka. Sekaligus, para pahlawan yang dibawa oleh kakek misterius tersebut telah kembali ke waktu dan dimensi mereka masing-masing. Akhirnya, keadaan di dunia manusia pun telah kembali normal. Taiki, Tagiru, dan Yu seperti biasa mereka menjalankan kembali aktivitas mereka, yaitu bermain basket. Hingga akhirnya mereka dikagetkan oleh kakek misterius tersebut yang datang menyapa mereka. Dan ia pun mengungkapkan jati dirinya bahwa ia adalah Kaisar Baguramon yang terakhir kembali dalam wujud sebagai manusia. Ia pun saat ini ingin melindungi dua dunia, yaitu dunia digital dan dunia manusia. Ia pun sebelum pergi memberitahu Taiki bahwa petualangan baru menanti mereka, dan cerita pun ditutup dengan Tagiru, Taiki, dan Yu yang akan melanjutkan kembali petualangan mereka. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.